Selanjutnya tentang masalah nisab dan haul. Ini kita sendirikan karena ini adalah syarat terkait objek zakat. Dan inilah yang paling penting. Kembali lagi, zakat adalah ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta. Sehingga yang lebih penting untuk diperhatikan adalah masalah bagaimana kondisi objeknya. Tentang dalil adanya nisab, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Bapak Ibu bisa perhatikan di halaman 2 ya. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan batasan, idza kanat laka mi'ata dirhamin. Kalau kamu punya 200 dirham, wa hala 'alaihal haul, dan sudah mengendap selama 1 tahun, fa fiha khamsatu darahim, maka di sana ada 5 dirham. 5 dirham dari 200 dirham itu berapa persennya? 2,5%. Inilah dalil tentang kewajiban zakat 2,5%. Wa laisa 'alaika syai'un ya'ni fid dhahabi hatta yakuna laka 20 dinar. Dan kamu tidak memiliki kewajiban bayar zakat untuk emas sampai kamu memiliki 20 gram dinar atau 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaron, kalau kamu punya 20 dinar dan sudah mencapai selama setahun, fa fiha nisfu dinar, maka di sana ada setengah dinar. Berapa persen? Sama, 2,5. Setengah dinar dari 20 dinar adalah 2,5%-nya. Fama zada fa bihisabi dzalika, jika ada kelebihan dari itu, maka mengikuti alur perhitungannya. Dalil yang lain ini dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu min kulli 20 dinaran fasa'idan nisfa dinar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dalam setiap 20 dinar setengah dinar. Wa minal arba'in dinaran wa dinaran. Kalau sudah sampai 40 dinar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat 2 dinar. Semuanya sama, yaitu 2,5%. Kenapa di sini perlu kita tegaskan? Ada sebagian ulama atau sebagian tokoh yang sedang memperjuangkan zakat profesi. Dan zakat profesi itu nanti salah satu konsekuensinya dia akan melanggar hadis yang kita baca tadi. Sampai salah satu di antara celah yang digunakan oleh mereka untuk membela zakat profesi, hadis ini disembelih. Jadi mereka memaksakan diri menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ada satu alasan yang aneh ketika mereka menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Mereka katakan hadis tentang masalah nisab dan haul itu tidak ada di Sahih Bukhari. Adanya di Abu Dawud dan Ibnu Majah. Karena tidak ada di Sahih Bukhari berarti tidak sahih. Ini kan takhrij yang lucu. Karena standar hadis sahih bukan apa yang ada di Sahih Bukhari. Kalau hadis yang sahih hanya apa yang ada di Sahih Bukhari, berarti hadis sahih itu sangat terbatas, sangat sedikit jumlahnya. Padahal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya ratusan ribu. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menguasai semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cara penilaian hadis dengan model semacam ini tidak pernah dikenal oleh seorang ahli hadis pun. Makanya ini tidak bisa diterima. Salah satu di antara tokoh yang memperjuangkan zakat profesi dan menilai hadis ini hadis dhaif adalah Dr. Yusuf Qaradawi. Jadi beliau ketika membahas masalah zakat profesi, hadis ini dulu yang dipatahkan. Ketika tidak mungkin maknanya dialihkan oleh Yusuf Qaradawi, beliau mendhaifkan hadis ini. Ya kita sebut ini bagian dari upaya ijtihad. Namun sebagai muslim yang kita diajarkan oleh Allah untuk kembali kepada kebenaran, ketika di situ ada penilaian yang tidak objektif,